Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah, sharing kegiatan aku hari ini ya. Ini pagi-pagi setelah sholat subuh. Seperti biasa, aku mau mulai beraktivitas ya. Ini aku mau nyuci baju dulu, karena nyuci baju itu kan bisa disambi ya. Tinggal pencet-pencet dia muter sendiri. Terus itu barusan ada seragam olahraganya Dek Royan. Kalau untuk seragam-seragam itu biasanya nggak aku cuci di mesin cuci ya, karena berasa kayak kurang bersih gitu kalau di mesin cuci. Jadi di mesin cuci itu untuk yang kayak keringet-keringet doang gitulah. Terus aku juga tadi malam udah nyuciin ini puterannya kompor. Ini kompor aku udah berkarat ya teman-teman, karena selain udah tua itu ya kadang-kadang nggak langsung dibersihin, makanya jadi berkarat. Terus habis itu ini aku mau lanjut beresin piring yang udah kering. Aku kembalikan ke tempatnya masing-masing untuk nanti ini raknya diisi lagi sama piring yang nanti jadi kotor ya. Biar lega gitu sih. Terus habis itu aku juga mau lanjut masak nasi. Pokoknya kalau pagi tuh masak nasi jangan sampai kelupaan, karena itu yang paling penting banget ya. Jangan sampai semuanya udah mateng, nasinya belum jadi. Bukan belum jadi, malah belum dimasak. Ini aku masak nasinya 3 cup beras ya. Pokoknya secukupnya dulu, kalau misalnya nanti sore nasinya udah habis ya tinggal masak lagi. Pokoknya secukupnya ya, daripada misalnya kebanyakan terus nanti jadi kebuang, karena aku kalau masak nasi itu rice cookernya nggak selalu dicolok, jadi udah matang nasinya ya udah dicabut colokannya gitu. Dan ini seperti biasa air cucian berasnya aku tampung buat nyiram luar ya. Ya sayang, bukan sayang sih, sebetulnya ada juga yang komen di kolom komentar sampai air pun diirit-irit gitu ya. Ya karena daripada dibuangnya ke saluran air ya kan, kalau misalnya dibuang keluar kan bisa untuk nyiram tanaman gitu, karena di sebagian daerah juga kan ada yang susah untuk nyari air bersih gitu ya. Jadi kita yang gampang nyari air jangan dibuang-buang, sebisa mungkin berhemat lah, karena hematnya bukan cuma buat kita aja tapi ya buat masa depan cucu kita nanti. Elah lebay banget. Ya kan penggerak lingkungan hidup biasanya gitu ya kan, disuruh berhemat air, hemat listrik gitu, karena kita belum tahu nih sampai kapan hidup. Kalau misalnya air bersihnya habis kan kasihan yang setelah kita gitu, generasi setelah kita ya kan. Terus lanjut ini aku mau manasin motor, aku mau ke warung teman-teman, dan ini mau ke warung yang agak jauh jadi harus pakai motor. Ini di tempat aku jam setengah 5 kurang 15 menit itu udah mulai subuh, jadi makanya ini juga ke warungnya agak pagi ya, setengah 5-an udah bisa ke warung. Untuk saat ini belanja itu aku lebih suka yang harian ya teman-teman, nggak tiap minggu, karena menurut aku lebih fresh aja. Terus memang kulkas aku itu kan agak gimana ya, nggak bermasalah banget sih, cuma kadang itu kalau misalnya fotokopi lagi banyak itu kulkas dimatiin, dihidupin gitu. Jadi daripada nanti yang protein hewaninya rusak gitu ya, jadi mending aku belanjanya tiap hari aja, karena belanja tiap hari ataupun sama mingguan gitu juga menurut aku nggak terlalu ngefek banyak di harga ya, sama aja, karena aku kalau misalnya beli atau belanja di pasar itu harganya sama aja kayak di warung gitu. Jadi daripada ke pasar jauh-jauh mending belanjanya di warung aja tuh, yang deket-deket aja. Makanya saat ini aku belanjanya harian lagi. Mungkin kalau misalnya besok-besok keadaannya udah normal, keadaan kulkas itu bisa ya belanjanya mungkin mingguan gitu, biar lebih hemat waktu aja sih, karena kalau untuk harga kayaknya sama aja belanja di warung sama di pasar, karena aku nggak bisa nawar gitu. Nah itu barusan keadaan di warung yang aku biasa belanja ya, itu setengah 5 udah lumayan terang gitu.
Terus itu warungnya nggak sampai sore teman-teman, jadi kayak nggak permanen gitu, dia jam 8 biasanya udah pulang karena barang-barangnya udah habis. Ini barusan aku beli cabe harganya 1.000 rupiah, terus aku beli bumbu rawon 2 ribuan, sama aku juga beli daging. Ini dagingnya tinggal 2 bungkus aja, jadi ya udah beli 2 bungkus karena memang apa ya, udah banyak. Jadi dari habis subuh biasanya orang-orang itu langsung pada nyerbu si warung tadi gitu. Jadi aku karena tadi kan sempet beres-beres dulu di rumah ya kan, jadi ya udah dagingnya tinggal 2, aku beli 2 dan satu bungkusnya itu harganya 11.000. Jadi aku belanja barusan itu habis 25.000, tapi itu mau aku masak untuk nanti siang. Pagi ini aku mau goreng-goreng yang simple aja. Ini kan kemarin aku belanja di Ude Dorang ya kan, beli tempura sama beli sosis. Jadi pagi ini aku mau goreng tempura dan juga sosis. Untuk tempuranya ini aku beli yang murah aja ya, harganya 14.500 sebungkus kalau nggak salah ingat ya. Terus ini lumayan enak, tapi menurut Mas Dio rasanya kurang enak, mungkin karena micinnya kurang banyak kali. Soalnya ini meski ada yang lebih murah lagi dari ini soalnya, jadi micinnya mungkin lebih banyak gitu ya, jadi lebih enak. Tapi kalau menurut aku ini udah enak karena dia ada sayurannya juga, ada wortelnya gitu, makanya aku pilih yang ini. Kelupaan sih sebetulnya, salah ngambil tadinya, pengen ngambil yang murah yang Mas Dio suka, tapi kirain udah ngambil yang murah, ternyata ini ngambilnya yang mereknya Umiyami, dan ini menurut aku lebih enak. Tapi namanya selera ya kan, beda-beda. Tapi ya nggak apa-apa, udah dibeli gitu. Ini aku potong jadi 2 satunya biar jadi banyak. Sambil nunggu minyak panas, aku mau nyiapin tepung untuk bikin tepung basah ini ya. Jadi sosisnya mau aku bikin sosis crispy gitu, biar anak-anak lebih suka aja gitu ya, ada kriuk-kriukannya. Terus memang ini di sekolahnya Mas Dio juga ada yang jual sosis crispy dibikin ulir gitu. Ini minyaknya udah panas, aku goreng tempuranya dulu ya. Ini mohon maaf kalau bolak-balik, aku sambi soalnya ya biar cepet. Kalau misalnya pagi-pagi ya memang harus sat-set, jadi aku bolak-balik ke sana sini. Untuk tepungnya aku pakai tepung sajiku ya, biar nggak usah ngasih bumbu lagi. Tepung sajiku kan udah ada rasanya. Ini tinggal aku tuangin air. Tadi aku salah nuang tepung, malah naruhnya di baskom ya. Harusnya baskom itu aku taruhin tepung roti nanti biar ngayaknya atau balurinnya itu gampang. Ini aku udah pindah ke mangkok yang kecil. Terus untuk sosisnya ini biar gorengnya lebih gampang dan berasa jadi banyak, jadi mau aku potong-potong dulu ya. Ini udah aku buang tadi kulitnya karena ini sosis yang ekonomis, jadi ya ada kulitnya dan kulitnya harus dibuka ya, bukan sosis yang premium. Kalau premium kan bisa dimakan kulitnya. Ini aku potong satu sosis jadi 4 gini teman-teman, biar nanti muat juga di tempat makannya Mas Dio, karena kalau misalnya utuh panjang gitu itu bakalan gak muat ya di tempat makan. Kalau sosisnya udah dicelup ke tepung basah, ini lanjut dibalurin ke tepung rotinya ya. Untuk tepungnya nggak perlu terlalu kental, pokoknya nggak terlalu tebel juga ya. Kira-kira aja, yang penting tepung rotinya itu bisa nempel di sosisnya. Ini kalau udah kayak gini, lanjut mau aku goreng, tapi sebelumnya aku mau ngangkat tempuranya dulu. Ini tempuranya udah matang. Buat yang duitnya lagi pas-pasan, ini bisa dicoba ya menu sosis crispy ini, karena modalnya sedikit jadinya banyak. Dan keluarga aku pagi ini makannya ya pakai ini, pakai tempura dan juga sosis crispy. Terus tinggal pakein saus deh, alhamdulillah. Pokoknya makan seperti ini aja udah nikmat banget ya, enak lah pokoknya. Terus aku mau langsung nyiapin bekalnya Mas Dio seperti biasa ya. Dan ini pas lagi ngisiin bekal, kok perasaan sosis crispy-nya kenapa sedikit ya gitu. Ternyata dia masih nangkring di atas penggorengan sebagian. Ya Allah, bingung ya, perasaan tadi banyak,
pas motongin sosisnya kenapa jadinya sedikit. Masak-masaknya sampai sini dulu, terus videonya aku lanjut sama video nganterin adek Royan ya. Hari ini aku sekalian mau ngantar pesenan temen beda kelasnya adek Royan. Ada yang mesen hasduk orang tuanya, jadi mau aku anterin ke kelasnya. Ini harusnya sih nganter nggak boleh sampai ke kelas ya, berhubung aku mau nganterin hasduk, jadi ya udah sama ustazahnya dibolehin. Ini aku mau ke kelas 1B, adek Royan tuh ada di kelas 1A. Terus habis nganterin, aku ngecek adek Royan karena sabuknya dia itu bleber-bleber gini loh. Ternyata sama dia memang sengaja dibegituin. Ya sudah, sampai sini dulu ya. Habis videonya.